Satu. Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di acara School of Trainer and Motivator Indonesia International Class sesi keempat. Setelah sesi 1, 2, dan 3 kemarin kita belajar Introduce to NLP, International Design the Life Unit, Slide Design Presentation World Class, and the Art of Handwriting Analysis and Subconscious Auto-Writing. Hari ini kita belajar sama Master Farid Wadji, yaitu Introduce to Hypnosis and Hypnotherapy. Master Farid Wadji juga Presiden ASEAN Hypnotherapist Association dan juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Pada Master Farid, kami persilakan. Bentar. Mana Mas artinya? Ya, sudah dibuka tadi. Silakan Ya, Mas. ini lagi ada tamu dulu bentar ya. Mau ngasihin data sebentar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dari International Class SMI? Sebelum saya mohon maaf karena harusnya jadwalnya nanti malam, tapi saya minta ke sore ini karena teman saya ada pembekalan yang lain mendadak. Jadi ngatur-ngatur waktu. Mudah-mudahan sore ini juga bisa bermanfaat. Nanti buat teman-teman yang belum hadir sore ini bisa ditonton recordingnya ya, mungkin ya. Tadi udah kenalan sedikit sama Pak Hari ya. Pak Hari dari Lampung ya Pak Hari ya? Iya, betul. Halo Pak Is, dari mana Pak Is? Selamat sore, dari Surabaya. Wah, Surabaya jauh-jauh. Kalau Mas Handoko, dari mana Mas Handoko? Dari Jakarta, Pak. Jakartanya mana? Jakarta Utara. Jakarta Utara, oke. Ini sebelumnya kalau Pak Is apa aktivitas pekerjaannya? Saya sebagai guru. Dan guru bahasa Jawa, MC Manten Jawa, dan sekaligus trainer Pranasakti tingkat Dharana maupun trainer Neomagnetism. Saya juga pernah belajar sebagai itu. Wah, mantap. Udah belajar prana, udah belajar magnetism, mantap lah pokoknya. Tadi Pak Hari udah pernah belajar hipnoterapi katanya ya, terus kemudian belajar NLP dari Pak Yusantos, mantap juga. Mas Handoko pernah juga belajar hipnosis atau yang berhubungan dengan itu? Pernah Pak, beberapa bulan lalu sama IBH sama Pak Frans itu belajar CT sama CHT. Saya sempat sampai CMH, sudah instruktur juga sih Pak. Oh sudah CI? Sudah CI juga. Oh kita sharing-sharing aja berarti ya. Ini ya. Pak Laurentius, dari mana Pak Laurentius? Saya domisilinya di Serpong, Mas. Oh dekat. Ya, tapi kerjanya di Bandung. Sekarang posisi di Bandung. Sebagai apa Pak? Saya karyawan aja Mas di BUMN. PNS ya? Bukan PNS. BUMN. Ya. Pernah belajar hipnosis atau hipnoterapi gitu atau berhubungan dengan pikiran? Ya cuma dengar-dengar aja. Dengar aja. Dan belum pernah ya, berarti masih. Iya. Belum tahu apa-apa. Ini Mas siapa yang kampung Inggris ini? Mas Fitri Adin. Mas Adin dari Pare, dari mana? Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, domisilinya. Tinggal di mana Mas Adin? Tinggalnya sekarang di Sulawesi Tenggara, Mas. Oh, oke. Bau-bau. Aktivitas apa Mas Adin? Ini jalankan lembaga training bahasa Inggris di beberapa wilayah termasuk di beberapa daerah. Cuman saat ini lagi di rumah. Nah, gitu. Nah. Oke, sip. Oke. Bentar, saya screen share ya. Ya, ngomong-ngomong tentang hipnosis ya.
Kira-kira apa yang mau ditanyain nih? Kalau dilihat dari teman-teman yang di sini udah banyak yang kenal dengan hipnosis sebenarnya, dengan hipnoterapi. Mungkin ada mau pertanyaan dulu, mulai dari pertanyaan dulu yang mau ditanyain. Monggo. Dari yang belum tahu deh, Mas Adin deh. Atau siapa? Pak Laurentius juga boleh. 1 pertanyaan, 2 pertanyaan bolehlah, kita mulai pembukaan tentang hipnoterapi ini atau hipnosis ini. Silakan. Silakan yang mau nanya. Silakan. Apa sih itu hipnosis, hipnoterapi? Kalau saya coach ya, ini hanya sharing saja. Saya memang tidak pernah mempelajari secara teori, tetapi saya pernah mempelajari neomagnetism dan prana sakti, itu saya gabungkan dengan hipno, sehingga itu bisa menghipno seseorang begitu. Kalau saya pernah melakukan seperti itu. Siap. Ya bisa juga memang betul. Karena dari magnetisme pun adalah akar dari hipnosis itu sendiri. Para orang pernah belajar energi, kemudian prana, hipnosis atau terapi yang lain, otomatis akan berkaitan. Gitu. Nanti akan nyambung juga gitu ya. Saya coba ceritakan bagaimana konsep hipnosis terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Pak Laurentius, ada yang mau ditanyain untuk pembukaan nih? Silakan yang mau nanya. Tanya apa ya? Bingung ya. Belum tahu mau ya apa yang ditanyain. Apa dari TV kali gitu? Ya lihatnya cuma orang hipnosis itu, tapi kan definisinya sendiri apa, kemudian secara prakteknya seperti apa. Baik. Kita mulai aja ya. Baik, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farid Wajdi. Ya. Kalau di dunia hipnosis atau hipnoterapi, saya dari tahun 2009, belum lama ya. Mulai 2009, belajar hipnosis dulu di Surabaya, di Gresik. Dari Lasacita Pratama, Pak Yuli kalau nggak salah di sana itu. Tapi kemudian saya melanjutkan lagi belajar di IBH gitu. 2009 itu 2010. Tapi baru jadi trainernya itu 2014. Karena kalau dulu pemahaman saya itu ketika ngambil hipnoterapi itu bukan langsung buru-buru ambil predikat CHT langsung CI gitu, enggak. Dulu tuh saya pengennya belajar tuh terus kita aplikasikan dulu gitu, dipraktekin dulu supaya ketahuan nih sampai mana kemampuan kita dan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di lapangan seperti apa gitu. Nah, alhamdulillah dari situ belajar di IBH, ngambil sampai instruktur, kemudian pernah juga belajar sama Pak Yan Nurindra, ngambil profesional hipnoterapi, kemudian ngambil lagi Ericksonian hipnoterapi dari Kang Asar Harugani, mengambil hipnoberting, ngambil medical hipnosis, dan lain sebagainya. Saya coba mendalami hipnoterapi ini dengan berbagai macam aspek ya, termasuk belajar magnetisme juga sama Mas Ibnu. Jadi alhamdulillah pembelajar hipnosis ini lumayan banyak yang saya ikutin lah gitu. Kemudian di NLP, di Neo NLP ya, mungkin juga ada teman-teman dari Neo NLP. Ditambah lagi saya mendalami NLP dengan Kang Victor Tumaang, itu mengambil ITA NLP dari UK, dari Inggris, karena langsung dari John Grinder, itu yang new code NLP-nya. Karena basic saya dulu agama ya, jadi saya mengkaji hipnosis ini juga dari sudut pandang agama gitu. Karena banyak, terutama dari agama Islam itu, banyak yang mengatakan nih haram lah, sihir lah, jin, musyrik, dan sebagainya gitu. Maka saya coba mencari bagaimana mengkaji hipnosis dalam sudut pandang agama, dan ternyata halal-halal aja gitu, nggak ada masalah gitu.
Kemudian 2014 saya aktif di Malaysia, sampai sekarang juga karena lockdown aja, jadi nggak pernah kesana lagi. Di Malaysia saya sebagai pembimbing hipnoterapi di Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia. Dan dengan teman-teman alumni-alumni di Malaysia, Brunei sama Singapura, akhirnya kita mendirikan asosiasi namanya AHA, ASEAN Hypnotherapist Association. Lambangnya yang emas ini loh, yang kayak Avenger ini. Gitu. Itulah kira-kira tentang perjalanan saya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang hipnosis itu di luar sana masih banyak orang yang salah paham sebenarnya dengan hipnosis. Orang kalau umum, orang awam gitu ya, rata-rata memahami hipnosis itu sama dengan tidur gitu ya, atau ditanya-tanya kayak uya-kuya gitu. Itu nggak salah juga sebetulnya. Memang itu bagian dari hipnosis. Tapi tidak selamanya hipnosis itu sama dengan tidur sebenarnya. Justru yang sebenarnya itu setiap hari kita hidup dalam hipnosis. Setiap hari. Nah, supaya nggak salah paham, mulai dari kajian apa itu hipnosis itu sendiri gitu ya. Jadi ada hipnosis, ada hipnoterapi. Apa ya? Saya mulai dari mana? Dari sejarah kali ya. Sebelum ada istilah hipnosis itu, ini fenomena umum, fenomena natural yang terjadi dalam kehidupan manusia yang diteliti oleh Frank Anton Mesmer. Anton Mesmer ini meneliti sebuah fenomena trans. Seorang dokter yang taat ibadah, suatu saat dia sedang berada di Austria, gitu ya, di Wina, Austria. Kemudian dia perhatikan ada pendeta yang membawa tongkat, kemudian diperhatikan bahwa pendeta itu membuat sebuah terapi. Ketika tongkatnya tumpukan 3 kali ke lantai, jamaahnya terkejut semua itu. Dia memperhatikan, ya, kok bisa? Kemudian didoakan. Mesmer perhatikan bukan pada konsep doanya, bukan pada konsep sugestinya. Tapi yang diperhatikan adalah pengaruh tongkatnya. Kenapa? Karena dia subjektif. Waktu itu beliau sedang meneliti sebuah tesis itu tentang apa pengaruh alam semesta terhadap terhadap diri manusia. Mulai tolong di mute kata Pak Laurentis. Mas Khairul tolong di mute. Mas Akbar tolong di mute dulu katanya. Ya, terima kasih. Jadi Mesmer memperhatikan itu tongkatnya. Karena waktu itu sedang subjektif ya, sedang meneliti pengaruh alam semesta terhadap karakter manusia atau kehidupan manusia. Nah, dari situ Mesmer menyimpulkan, oh mungkin ini ada energi magnetik nih. Gitu. Akhirnya Mesmer membuat sebuah ember yang besar, bentuknya seperti kursi gitu di dalamnya. Nah, kemudian dia mencobalah membawa pasiennya di ember besar itu, dan kursinya itu terbuat dari magnet. Dari magnet, dari situ diuji coba dan ternyata banyak yang berhasil sembuh gitu. Nah, sampai suatu saat Mesmer itu ditantang oleh Raja Louis ya, Perancis kan, untuk membuat sugesti atau mentransfer energi ke pohon. Nah, dari transfer energi ke pohon itu ada 3 pohon yang diminta. Yang satu silahkan ditransfer energinya 100%, yang satu ditransfer 50%, yang satu nggak usah dikasih energi apa-apa, katanya gitu. Nah, dari situ, besoknya, si Raja Louis itu mengumpulkan masyarakat dan mengatakan bahwa pohon ini sudah diisi energi semua, silahkan pegang yang manapun, Anda akan sehat. Ternyata, mau pegang pohon manapun ya sehat semua gitu, karena sugestinya ternyata. Dari situ Mesmer diusir lah, gitu. Nggak diam di kota Wina lagi, tapi diusir ke kampungnya.
dan tidak boleh membuat praktek pengobatan lagi karena dianggap penipuan. Kenapa penipuan? Karena kok pohon yang nggak diisi energi kok sama aja hasilnya gitu. Nah, fenomena itu dikaji lagi oleh peneliti selanjutnya sampai pada zaman James Braid. James Braid meneliti tentang sugestinya, tetapi juga masih dalam konsep yang konvensional, yaitu hipnosis tidur. Nah, dinamakan hipnosis oleh James Braid. Namanya neurohypnotism. Gitu ya. Neurohypnotism itu diambil dari neuro, otak, gitu, sama hipnotism. Hipnotism itu diambil dari nama dewa Yunani kuno, yaitu dewa hipnos, yang dewa hipnosnya adalah dewa tidur. Kenapa? Karena fenomena yang terlihat waktu itu seperti tidur. Dulu masih dengan pendekatan trance yang dalam. Jadi orang dibuat rileks, kemudian dibuat seperti tidur, tutup mata dan tidur gitu ya. Dan sampai sekarang pun itu tetap dipergunakan teori itu gitu. Nah, Mesmer sendiri ketika diusir dari kota, dibuang ke kampungnya, itu kan insting atau intuisi sebagai seorang dokter tetap jalan. Dia nggak diem begitu aja. Cuma peralatan terapinya kan ditinggal di kota gitu. Kemudian Mesmer sendiri melakukan sebuah terapi tanpa ember yang besarnya itu, tanpa magnetnya itu. Terus kemudian dia bilang gini, coba sekarang bayangkan Anda duduk di atas magnet. Magnet ini memiliki energi yang bisa menyembuhkan Anda. Anda rileks, tutup mata, dan sebagainya. Ternyata berhasil. Nah, teori itulah yang membuat teori magnetisme yang pertama itu ternyata, oh berarti bukan karena magnetnya. Gitu. Meskipun namanya magnetisme. Tapi ini sudah kadung menyebar kemana-mana. Muncullah mesmerism dan energi sebagainya sampai sekarang. Nah, akhirnya muncullah naik nama neurohypnotism atau hipnosis itu sendiri gitu ya. Muncul juga sampai ada SDL state hipnosis, hipnosis untuk anestesi, obat bius untuk operasi tanpa obat bius gitu ya. Dan selanjutnya. Nah, teori hipnosis ini berkembang terus sampai dikaji oleh peneliti-peneliti selanjutnya sampai kepada Milton Erickson juga termasuk ya. Oh, ternyata hipnosis tidak sama dengan tidur. Gitu. Yang tadinya hipnosis konvensional itu sama dengan seperti tidur, makanya namanya hipnos. Teori selanjutnya mengatakan bahwa ketika seseorang terfokus pada satu ide, terfokus pada satu gagasan, maka itu adalah hipnosis. Ada lagi komunikasi yang mempengaruhi adalah hipnosis. Imajinasi yang dipandu adalah hipnosis. Dan itu tidak mesti tidur. Nah, James Braid sebagai foundernya, sebagai bapaknya hipnosis langsung mengubah istilah hipnosis menjadi monoideism atau monoidealism. Ini sejarah nih. Nah, monoidealism itu atau monoideism itu udah langsung disebarkan di Eropa tapi tidak viral gitu. Karena sudah kadung nama hipnosis yang viral. Apa monoideism? Ketika seseorang terfokus pada satu hal atau satu titik, maka ketidaksadarannya akan lebih luas. Gitu. Maka dia akan masuk ke bawah sadar. Nah, dari situ bahwa konsep hipnosis tidak sama dengan tidur, muncullah modern hipnosis yang diprakarsai oleh Milton Erickson. Muncul dengan istilah Ericksonian hipnoterapi. Gitu. Dengan cerita, dengan dongeng, dengan komunikasi persuasif dan sebagainya. Dan dari Milton Erickson itu diteliti lagi oleh pembaharunya, salah satunya sepasang sahabat yang bernama Richard Bandler dan John Grinder, lahirlah NLP gitu. Jadi NLP itu ke atasnya itu ya hipnoterapi. Hipnoterapi ke atasnya ya mesmerism gitu. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau orang belajar NLP aja nggak belajar hipnosis, gantung. Bingung dia. Ini gimana gunainnya ini? Atau orang belajar hipnosis nggak belajar NLP, nanggung. Gitu. Maka dua-duanya ini harus dipertemukan. Nah, dari semua sejarah itu, jadi apa itu hipnosis?
kita nanya ke Mas Hari deh, Pak Hari, yang pernah belajar hipnosis. Jadi definisi hipnosis itu apa, Pak Hari, kira-kira? Silahkan jawab, Pak Hari. Untuk definisi hipnosis adalah definisinya hipnosis itu gimana ya cara jelasinnya ya? Hipnosis itu dalam pengaruh otak bawah sadar, karena dalam hipnosis itu otak bawah sadar kita itu masih menguasai di 82% daripada otak sadar. Jadi disitulah hipnosis, akhirnya apa yang kita terima itu akan diserap oleh otak bawah sadar. Makanya kalau kita hipnosis itu kadang ada yang bisa tertidur, bisa rileks, itu karena otak bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana yang mana yang harus ditolak, mana yang harus dimasukkan. Itu aja. Jadi apa itu hipnosis ini, bingung dia. Mas Handoko coba, yang pernah sampai ambil CI ya, instruktur ya. Kira-kira apa sih hipnosis definisinya? Halo Mas Handoko, aktif? Ada nggak orang ini? Saya sendiri sebagai instruktur ternyata memahami definisi hipnosis itu nggak langsung. 2014, 2015, 2016 nggak ketemu itu definisi hipnosis, karena masing-masing instruktur punya definisi yang beda-beda, itu nggak ketemu. Dan kalau dibuat genealogi nanti nggak klik. Misalkan tadi, oh ternyata orang masih sadar sebagainya, nggak klik nanti. Bagaimana ketika turunannya hipnosis ke hipnoterapi, hipnosis ke hipnoparenting, hipnosis ke hipnobirthing, hipnosis ke hypnolearning, hipnosis ke hypnoteaching. Ini harus ketemu genealoginya ini. Maka mulai dari definisi dulu, definisinya harus clear. Gitu. Jadi hipnosis itu, sebentar, saya udah tulis belum ya? Hipnosis itu adalah sebuah teknik komunikasi persuasif. Ini bahasanya gitu ya. Kalau bahasa saya gini, sebuah teknik komunikasi persuasif untuk menembus, ya, dalam tanda kutip, menembus critical area atau area kritis pikiran bawah sadar manusia, gitu, supaya bisa menanamkan sugesti atau informasi ke dalam pikiran bawah sadar manusia yang menghasilkan afektif, behavior, atau kognitif. Jadi prinsipnya ada tembus dan tanam. Teknik komunikasi persuasif untuk menembus area kritis pikiran manusia supaya bisa memberikan sugesti, atau menanamkan sugesti gitu ya, menanamkan sugesti atau informasi supaya menghasilkan afektif, behavior, atau kognitif, perasaan, perilaku, ataupun pemikiran. Nah, kalau definisinya ini lengkap. Teknik komunikasinya ada building repo, gitu ya, ada yang membuat relaksasi, gitu ya, sampai dia bisa tertembus area kritisnya. Kemudian kita tanamkan sugesti di sana. Itulah hipnosis, gitu. Nah, dari definisi hipnosis seperti itu, maka bisa digabungkan ke hipnoterapi. Ini aplikasi hipnosis untuk terapi. Karena sama-sama menembus area kritis, kemudian menanamkan sugesti di bawah sadar. Nah, poin dari hipnosis adalah sugesti. Sugesti itu bahasa Indonesianya adalah saran. Nah, sugesti kan dari bahasa Inggris kan, suggestion gitu. Kemudian, ini artinya saran. Kalau bahasa Arabnya nasihat gitu. Maka orang tua yang sedang menasehati anaknya sebenarnya sedang menghipnoterapi atau menghipnosis anaknya tanpa dia sadari ya secara natural.
Kalau sugestinya diterima, berarti area kritis pikiran bawah sadarnya terbuka. Kalau nggak diterima, berarti tertolak, tertutup. Berarti tidak menjadi hipnosis. Karena poinnya adalah ketika area kritisnya terbuka, gitu. Maka kemampuan seorang hipnoterapis adalah bagaimana dia bisa membuka area kritis pikiran bawah sadar manusia. Nah, namun demikian, prinsipnya semua hipnosis adalah self-hipnosis. Bahwa ini tidak bisa dipaksakan. Kita bisa menghipnosis orang ketika orang itu mengizinkan dirinya untuk dihipnosis. Jadi kalau ada berita-berita waspada kejahatan hipnotis gitu ya, ya mungkin aja. Gitu. Tetapi prinsipnya itu terjadi ketika orang tersebut mengizinkan. Gitu. Kalau orang tersebut langsung menutup area kritisnya kuat-kuat, kemudian orang itu mengabaikan, ya nggak bakal terjadi kejahatan hipnosis. Nah, gitu ya. Itulah hipnosis, dan hipnoterapi adalah aplikasi hipnosis untuk terapi. Bagaimana aplikasi untuk terapi? Di bawah sadar kita ini sudah banyak banget sugesti-sugesti yang masuk dari kita kecil sampai hari ini. Tergantung gimana lingkungan kita, orang tua kita, kemudian keluarga kita, teman-teman kita, tempat tongkrongan kita, dan sebagainya. Itu semua mempengaruhi kehidupan kita. Dan di antara semua sugesti itu, ada sugesti-sugesti yang bagus, ada sugesti-sugesti yang jelek. Ditakut-takutin, jadilah trauma, gitu ya. Ditawar-tawarin ini, jadilah kecanduan, gitu. Dibully, atau dihina, atau dilemahkan, jadilah orang-orang yang fobia atau lemah mental, gitu, atau nggak pede, gitu ya. Nah, itu menjadi sugesti-sugesti yang masuk ke bawah sadar, tapi negatif. Maka hipnoterapi adalah bagaimana caranya supaya sugesti negatif itu bisa diambil, dibuang, diganti dengan sugesti yang positif. Itulah hipnoterapi. Dengan teknik hipnosis pastinya. Itu kira-kira secara teori. Untuk definisinya. Kalau hipnoparenting gimana? Ya, teknik komunikasi persuasif dari orang tua kepada anak untuk menanamkan sugesti. Sama juga. Hypnoteaching bagaimana? Karena di dalam guru pun sebagai seorang memiliki power hipnosis dan sebagainya. Oke, lanjut. Sekali lagi, sugesti terbaik adalah self-healing. Karena semua hipnosis adalah self-hipnosis. Berarti bisa nggak kita menghipnosis diri sendiri? Sangat bisa, gitu. Karena prinsipnya, kitalah yang mengontrol diri kita. Bisa dengan audio, bisa direkam dulu, tetapi niat itu adalah kunci awal untuk masuk ke dalam hipnosis, atau hipnoterapi. Saya atau kita semua misalkan sudah bisa melakukan hipnoterapi yang lengkap, gitu ya. Kemudian ingin menterapi orang, entah orang itu ngerokok, apa orang itu nggak pede dan sebagainya. Tapi orang tersebut tidak merasa butuh dengan terapi. Orang tersebut tidak merasa sakit, bahkan merasa baik-baik aja. Maka dengan demikian, mau dipaksain bagaimanapun, dia nggak mau, ya nggak mau, nggak bisa. Kadang-kadang ada yang datang ke kita, Mas, bisa nggak terapi saya pengen berhenti ngerokok nih, coba dihipnotis dong. Itu bisa jadi dia bukan pengen berhenti ngerokok, itu. Dia pengen uji coba aja itu, ngetes-ngetes aja itu. Tapi kalau misalkan di saat kondisi itu kita bilang, coba rokoknya dibuang, coba rokoknya dikasih ke saya, sini beli 1 bal gitu, buat saya. Kalau dia ngizinin dan kita buang, berarti dia niat ikhlas. Tapi kalau misalkan dia masih sayang dengan rokoknya, ya berarti dia belum siap untuk diterapi, gitu aja. Ini contoh ya, karena tidak bisa dipaksakan untuk terapi, gitu ya. Baik, teman-teman semua. Nah, sugesti itu memiliki power yang luar biasa. Sugesti itu sangat powerful. Kita ketika pede gitu ya, dengan ketika nggak pede itu beda banget. Jadi sugesti itu nggak semuanya verbal, nggak semuanya harus disampaikan oleh orang lain. Seringkali sugesti itu muncul secara nonverbal dari pikiran kita sendiri. Contoh nih,
Pak Mamat lah. Gitu ya. Jalan di malam hari, jam 1 pagi, ngelewatin kampung, gelap, pohon bambu mulu gitu ya, sendirian gitu. Yang muncul apa kira-kira itu? Rasa takut. Nah, rasa takut. Rasa takut itu muncul dari mana itu? Jadi sebenarnya mungkin dari diri sendiri ya, karena lihat dari situasi lingkungan yang dikondisikan seperti tadi. Iya. Nah, muncul sugesti dari bawah sadarnya. Ya. Apa persepsi-persepsi, wah ntar begini, ntar begitu gitu ya. Ya, betul. Sampai bulu kuduknya naik, merinding. Nah, itu sugesti sebenarnya gitu. Iya, betul. Bisa begitu, Gitu. bisa begitu. Iya, gitu. Itu sugesti. Jadi sugesti itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri. Untuk orang yang berani, pede, sugestinya kuat. Saya pasti bisa nih gitu. Nah, sugesti itu akan muncul ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang di dalam kendali kita maupun di luar kendali kita. Contoh nih ya, ada sekumpulan orang yang penghasilannya ya kira-kira 1,5 juta, 2 juta lah. Kemudian mereka bertiga misalkan main ke showroom mobil gitu. Melihat mobil atau melihat showroom tuh itu langsung muncul sugesti dalam dirinya masing-masing. Apa? Persepsi-persepsi. Persepsi yang dijadikan sebuah kesimpulan, kemudian diyakini, itu menjadi sebuah sugesti yang kuat banget. Ya. Sekali lagi persepsi yang dijadikan kesimpulan, kemudian diyakini, itu menjadi sangat power suggestion gitu. Power, sugesti yang kuat banget. Dia ke showroom mobil, yang satu bilang gini, nggak usah, jangan malu-maluin aja. Nah, itu langsung muncul sugesti negatif dalam dirinya bahwa dia nggak akan punya mobil gitu. Dia udah takut duluan, nggak berani dengan menghadapi itu. Teman yang satu bilang, masuk aja yuk, main-main aja yuk, foto-foto. Pas tahu harga mobilnya, langsung minder gitu. Ya, sama juga. Tapi ketika yang satu mengatakan dalam hatinya gini, saya pasti bisa beli nih. Ini saya lihat, wah senang banget ya, bahagia banget. Bisa jadi 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, yang satu tadi beneran punya mobil yang dia pegang itu. Sedangkan yang dua nggak punya. Kekuatan sugesti itu di situ. Makanya di konsep energi pun dipakai. Gitu. Atau di konsep law of attraction dipakai. Karena sugesti ini kuat banget. Kalau kata Yusuf Mansur gitu ya, datang aja ke showroom, pegang mobilnya, salawatin gitu, terehahin gitu. Itu dapat. Karena konsep energi itu di semua kehidupan manusia kepake gitu. Mau pakai dengan pendekatan spiritual, pendekatan agama, ataupun buat orang-orang yang non ateis pun bahkan gitu, itu kepake. Gitu ya. Karena power suggestion itu ada di setiap orang gitu. Ada di pikiran kita masing-masing. Gitu ya. Nah, sugesti itu begitu. Termasuk ketika kita sakit nih. Kira-kira lagi jalan, kemudian kakinya cenat-cenut. Atau misalkan di usia, ini usianya udah 40-an ke atas semua kira-kira ya. 40-an ke atas, menjelang 42, 43 gitu. Naik tangga gitu. Terus lemes. Terus ada yang negur. Jawabannya apa? Kalau Pak Hari kira-kira jawabannya apa? Kalau saya jawabannya capek. Kalau misalkan orang jawabannya gini, ya maklum Pak, namanya juga udah tua, udah umur segini, ya nggak bakal kuat, makin capek gitu ya. Itu sebenarnya sedang membuat sugesti negatif loh. Karena apa? Karena belum tua, Coach. Baru 36 tahun saya, Coach. Oh, mantap. Ya, ada orang yang terbiasa menggunakan kata-kata seperti itu, misalkan ya maklum lah, atau ada orang gini, kalau habis makan siang itu biasanya ngantuk, nah gitu. Itu kan sedang membuat sugesti bahwa dia akan ngantuk terus gitu kalau makan. Gitu. Ada orang yang suka mengatakan, ya maklum aja lah, udah usia segini nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Maka dengan sendirinya dia akan lemah gitu. Nah, kita harus latihan replace tuh self-suggestion-nya itu. Nge-replace self-suggestion supaya apa? Supaya terbiasa dengan kata-kata positif buat diri kita sendiri. Naik tangga, oh misalkan capek. Kita bilang semakin naik tangga semakin sehat gitu kan.
capek adalah bagian dari melatih otot-otot kita supaya lebih sehat lagi gitu. Nah itu kita harus latihan kata-kata sugesti untuk diri sendiri supaya positif terus. Gitu. Orang-orang yang meyakini bahwa ada pantangan-pantangan makan gitu ya. Oh saya nggak boleh makan ini, nanti kolesterol, nanti saya nggak boleh makan ini, nanti sakit ini, sakit itu sugesti negatif semua itu. Dan itu akan terjadi karena dia meyakini gitu. Gitu ya. Jadi suksesnya sugesti adalah fokus pada pikiran manusia, termasuk diri kita sendiri. Nah, oke teman-teman semua, jadi apa itu hipnosis? Ini dia. Secara natural atau secara umum, ini semua hal secara natural ya, yang membentuk karakter manusia, mental manusia, dan pikiran manusia. Semua hal, karena kita bisa terhipnosis oleh apa aja. Kayak tadi ya, lewat pohon bambu, terus merinding, kemudian muncullah sugesti, jadi takut gitu ya. Karena itu bisa menghipnosis gitu. Ngelihat mobil, karena nggak pede, nggak yakin, akhirnya kayaknya saya nggak bakal punya mobil, jadinya nggak punya mobil, itu sugesti yang terhipnosis. Jadi semua hal. Kita itu terbentuk dari berbagai macam yang itu nggak cuma orang, alam semesta pun mempengaruhi kita. Gitu. Omongan manusia, suara pohon, suara angin, air, itu semua mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Nah, ini akan membentuk karakter, mental, pikiran, baik secara natural maupun secara konvensional. Kalau konvensional berarti ada orang yang membantu untuk sebagai hipnoterapisnya gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor BRAP. Ini versi saya sendiri ya. Apa itu BRAP? Ini yang akan kita bahas. Oke. BRAP. BRAP itu boleh ditulis ya. Pertama belief. B-nya belief. Nih, belief. BRAP itu pertama B-nya belief. Teori BRAP ini nggak ada di IBH ya, nggak ada di pelatihan hipnosis. Ini apa namanya? Dia dapat sendiri aja gitu. B-nya belief. Belief. Ya. Jadi prinsip pertama, hukum hidup adalah hukum kepercayaan. Apapun yang kita yakini, apapun yang kita percayai, kita akan masuk ke dalamnya, kita akan terikat olehnya, kita akan sangat dipengaruhi olehnya. Dan belief itu bisa pada apa aja. Termasuk sebagai seorang hipnotis atau hipnoterapis, ketika orang percaya bahwa kita bisa menghipnosisnya, itu akan terjadi dengan sangat mudah. Belief. Misalkan orang yang berobat ke dokter, gitu ya. Orang yang berobat ke dokter. Orang kaya pulang kampung, sakit flu, diperiksa oleh dokter, diceknya seadanya, cuma pakai stetoskop, kemudian dikasih paracetamol, kemudian disuruh istirahat 3 hari, diminum obatnya, nggak sembuh-sembuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena dia merasa, ngeceknya cuma gini-gini aja, obatnya sih kok murah ya, gitu. Karena dia biasa di rumah sakit mewah, rumah sakit mahal. Pulang ke Jakarta misalkan, dia cek lagi. Dia cek lagi di Jakarta, rumah sakit mewah, rumah sakit elit, daftarnya aja mahal, cek lab segala macam, kemudian diperiksa, dikasih obat, diminum obatnya, 3 hari juga sembuh. Bahkan nggak nyampe 3 hari sembuh. Kenapa sembuh di sini, di rumah sakit mewah, karena dan di tempat yang di kampung dia nggak sembuh. Padahal ketika disamain, obatnya sama. Sama-sama paracetamol. Cuma beda harga. Isinya sama. Apa yang membedakan? Apa kira-kira? Apa Hari? Membedakan belief sistemnya. Iya, betul. Belief-nya yang beda. Kenapa yang pertama gagal? Karena dia tidak percaya. Gitu. Nah, itu efek hipnosis itu dari situ tuh.
Efek sugesti itu kuatnya di situ. Belief system. Bahkan nggak usah ke dokter. Ini belief system yang lebih unik lagi. Orang lebih percaya pada dukun. Datang ke dukun, disembur pakai air putih dengan garam, hus, sembuh. Kok jadi? Karena belief. Nah, itu ada efek hipnosis semua itu. Karena sugesti akan masuk ketika orang percaya, maka ketika percaya itu critical faktornya akan terbuka. Gitu. Nyambung ya? Nyambung. Maka kalau kita sebagai seorang hipnoterapis atau hipnotis, kita harus bisa dipercaya sama orang. Dipercaya sesuai dengan bidang kita gitu. Makanya ada personal branding itu sama dalam konsep hipnomarketing itu. Personal branding itu supaya kita dipercaya oleh orang dan orang mengakui kita sebagai ahli di bidang ini. Itulah. Dan belief tertinggi adalah tentang keimanan. Ya, keimanan kepada Tuhan itu kan tidak dipengaruhi oleh apa-apa itu. Kita nggak pernah ketemu Tuhannya, nggak kelihatan dan sebagainya. Tapi karena kita yakin dimanapun kita berada kita diawasi oleh Tuhan, jadinya kita menjaga diri kita. Kan gitu belief. Itu konsep pertama. Di sisi lain juga kita harus hati-hati dengan belief system. Jangan sembarangan percaya pada sesuatu. Orang-orang yang tertipu di jalan raya, di terminal, gitu, itu karena dia mudah percaya dengan orang baru yang mengiming-imingi sebuah hadiah atau sebuah reward dan sebagainya, akhirnya ketipu, gitu ya. Makanya disebutnya, oh saya kehipnotis tadi di jalan, gitu. Iya, karena dia terlalu percaya, gitu. Maka sebenarnya, ada saatnya kita mudah terhipnosis, ada saatnya kita harus mempertahankan diri untuk tidak terhipnotis oleh apa-apa. Gitu ya. Jangan sampai malah, oh saya orang yang kategori mudah nih terhipnotis, maka oleh siapa saja saya akan terhipnotis. Nah kalau briefnya kayak gitu ya jadi. Tapi kalau saya selalu mengatakan, ketika ketemu klien yang mudah terhipnotis, saya bilang, Anda ini mudah terhipnotis, tolong lebih waspada kalau misalkan di terminal atau di tempat umum. Supaya dia bisa menjaga dirinya gitu. Karena tetap aja kalau dia tidak mengizinkan, dia akan selamat dari kejahatan-kejahatan yang berkedok hipnotis itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah I-nya impression. Impression ini langsung membuka gerbang area kritis pikiran bawah sadar kita dan langsung database-nya masuk ke dalam bawah sadar. Impression. Apa itu impression? Kesan. Berkesan atau sesuatu yang dianggap penting oleh bawah sadar. Itu impression tuh. Misalkan kita sering kesan pertama begitu menggoda gitu. Selanjutnya terserada. Nah, berarti Mas Hari udah terhipnotis oleh iklan tersebut. Karena langsung bawah sadarnya itu koneksi gitu ya. Kesan itu bisa kesan positif, bisa kesan negatif. Orang fobia, orang trauma itu pun karena impression. Contoh orang yang takut kecoa gitu ya. Orang yang takut kecoa itu kan pada awalnya mungkin nggak takut, itu biasa aja tuh. Kecoa lewat biasa aja. Tapi kalau suatu saat atau suatu hari dia lagi mandi misalkan, kemudian ada kecoa terbang, hinggap di muka, terus dia lagi sampoan, ditepuk mukanya, kelilipan, terus kejedut tembok, terus kemudian pingsan, maka akan muncul sebuah efek fobia kecoa. Kan gitu. Karena ada sebuah kesan, langsung masuk ke dalam bawah sadar database-nya, dan mengeneralisir bahwa semua kecoa sama-sama menyeramkan dan menakutkan. Itu impression itu. Gitu. Kita ketemu orang pertama kali dengan sebuah penampilan yang istimewa, kemudian menyenangkan, orang itu ketika ketemu kita langsung berkesan, saya nyaman dengan orang ini. Gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan pembawaan yang horor gitu ya, menakutkan, ya kesan pertama itu akan membuat orang langsung ilfeel dengan kita. Gitu. Kesan itu penting banget. Orang yang bawa mobil, mengendarai mobil, tadinya lancar-lancar aja, tapi karena mengalami kecelakaan di sebuah tikungan, itu bisa menjadi dia takut dengan mobil, atau takut mengendarai mobil, atau takut dengan tikungan itu. Karena muncul sebuah kesan dalam pikiran bawah sadarnya yang menciptakan sebuah trauma. Impression itu kayak gitu. Kenapa? Karena database langsung masuk ke bawah sadar.
ketika terjadi kejadian itu, critical area-nya terbukanya besar banget. Pengalaman tuh masuk terus ke bawah sadar dan permanen. Gitu. Kalau udah masuk ke bawah sadar, nggak dilogikaan lagi tuh. Mau kita bilangin, masa sama nasi aja takut? Ya dia nggak bisa berpikir logis lagi. Menurut kita yang sadar, ya nasi itu makanan biasa. Tapi buat orang yang trauma atau fobia dengan nasi, ya itu menyeramkan. Karena ada kesannya itu. Saya pernah ketemu dengan orang yang takut karet, gelang, gitu ya. Kemudian diomongin gimana, ya tetap aja dia takut. Takut cicak, gitu ya. Kan banyak tuh. Kalau siapa artis tuh Raffi Ahmad tuh takut rambutan, gitu ya. Itu kan karena impressionnya itu. Mungkin waktu kecil, dan biasanya kenapa waktu kecil? Karena ketika anak-anak, itu kondisi bawah sadarnya terbuka total. Jadi semua yang dia alami dalam kehidupan anak-anak itu ya hipnotis. Gitu. Yang ketiga, entertain. Entertainment itu pasti menghipnotis. Pasti menghipnotis. Contoh nih ya, contoh. Orang yang apa namanya? Nonton Korea, nonton drama Korea, drakor kan lagi musim tuh, drakor gara-gara lockdown nih. Nonton drakor, drama Korea, khususnya ibu-ibu gitu ya, atau cewek-cewek gitu. Kemudian lagi nonton itu, perannya tuh melankolis, sedih gitu. Drama yang nonton sampai meneteskan air mata gitu. Nah, kok bisa? Dia ikutan nangis, siapin tisu gitu, ngistrak-ngistrak gitu ya. Kenapa? Karena pikiran sadarnya sudah tidak logis lagi, tidak aktif secara normal. Dia menonton dengan pikiran bawah sadar sehingga seolah-olah dia masuk ke dalam film itu dan dia merasakan apa yang ada dalam film itu. Sampai dia pun ikut menangis. Kalau misalkan lucu ya ketawanya terbahak-bahak. Ini bagian efek dari hipnosis oleh film. Atau misalkan ada orang yang naik motor pakai headset di telinganya gitu ya. Pas lampu merah digoyang-goyang sendiri gitu ya, lampu merah gitu. Dia udah nggak sadar kalau dia tuh lagi di tempat umum gitu. Dia asik-asikan joget-joget itu tuh lupa dia. Itu entertain. Ada orang nonton bola, woi, gol gitu. Yang nendang siapa, yang main siapa, dia yang teriak-teriak sendiri gitu. Mungkin pernah juga kita kayak gitu ya. Ikut heroik. Ya itu berarti kita udah terhipnosis oleh permainan bola itu gitu. Nah itulah entertain itu bisa menghipnosis. Maka ketika kita menjadi seorang hipnotis atau hipnoterapis, kita pun harus bisa menarik perhatian orang. Itu maksudnya. Membuat orang nyaman dengan kita. Karena entertain itu bagian dari kenyamanan. Gitu. Makanya kalau misalkan kita akan membuat sebuah negosiasi, deal-dealan project dan sebagainya, ya bikin entertain, ditraktir dulu, ajak jalan dulu, gitu ya. Itu kadang-kadang lebih cepat goal. Karena ternyata sebuah closing gitu, itu 88% disebabkan karena pendekatan emosional. Itu hipnosis banget. Gitu kira-kira. Lanjut ya. Wah, udah ada pertanyaan menghilangkan rasa cemas nih. Belum sampai ke situ tuh. Bentar. Kemudian repetition. Repetition itu sesuatu yang diulang-ulang ya. Kalau ini masih ngebahas tentang natural hypnosis ya. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan menciptakan sebuah karakter. Jadi perilaku kemudian diulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan diulang-ulang menjadi habit gitu ya, kebiasaan, dan lama-lama menjadi karakter. Kalau sudah disebut karakter, maka ini sudah masuk ke bawah sadar. Merokok itu bagian dari terhipnotis. Siapa yang hipnotis? Temennya, teman tongkrongannya. Yang pertama kali ngajak lagi, lama-lama critical area terbuka dan akhirnya terhipnotis lah dia. Ketika dia mencoba, dia yang menghipnotis diri sendiri. Terjadi repetition sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama menjadi karakter dia sebagai seorang perokok. Dan akhirnya diam di dalam bawah sadarnya, sudah nggak mau keluar lagi, jadilah diri yang perokok permanen. Gitulah kira-kira kalau repetition. Jadi konsep natural hipnosis. Anchor. Anchor itu sebuah stimulus yang memicu panca indera kita. Kemudian menghasilkan
perasaan, pemikiran, ataupun perilaku. Ada stimulus yang memicu. Contoh, ada stimulus yang memicu penglihatan. Siapa ya? Mas Hari deh yang aktif dah. Mas Hari misalkan naik motor nih, kemudian ada lampu merah, apa yang dilakukan? Berhenti. Kenapa berhenti? Karena kalau tetap jalan akan kena tilang atau bertumburan kendaraan. Padahal hanya kelihatan lampu merah aja kan gitu. Faktanya kalau Ya, orangnya naik sepeda atau jalan kaki bisa jalan aja itu terus. Iya nggak? Nah, iya, betul. melihat lampu merah sama dengan berhenti. Itu bagian dari anchor. Ada programming di sana. Atau gini, dulu misalkan kita pernah sering nongkrong atau sering jalan bareng dengan pacar gitu ya. Senang lagu yang sama gitu ya. Di tempat yang romantis, kafe misalkan. Ternyata nggak jodoh gitu. 2 tahun kemudian kita udah kerja, kita lewat di tempat yang sama, mampir tempat makan itu gitu. Pas lagi makan, kemudian denger lagu yang sama itu. Gitu. Tiba-tiba keingetan mantan kan gitu. Nah, itu anchoring. Atau keingetan sesuatu teman-temannya gitu. Itu anchor. Anchoring itu bisa masuk melalui panca indera kita. Apa yang dilihat, didengar, dirasakan, ini bisa menciptakan sebuah anchor. Nah, sebagai seorang hipnotis pun kita bisa menciptakan anchor, misalkan dengan genggaman tangan, misalkan kita niatin bahwa genggaman tangannya artinya kita semangat, ciptakan anchor-nya di situ. Atau dengan simbol-simbol yang lain, itu bisa menciptakan anchor itu. Gitu. Tapi yang pasti setiap hari secara natural ini terjadi. Dari sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, itu bisa menciptakan anchor semua itu. Tergantung pengalaman dulunya. Seperti orang trauma tadi pun anchor juga. Melihat batu, melihat sudut jalan pernah kecelakaan di situ, menggigil badannya. Karena sudah menjadi anchor. Gitu ya. Jadi seperti itulah konsep anchor. Kalau dalam NLP, anchor-nya dibuat dengan diri kita sendiri. Dukun misalkan bilang, ini bawa batu ini kalau kamu jualan pakai batu ini nanti kamu usahanya lancar gitu. Batunya dibungkus di kain merah, disimpan, digantung di pintu warung. Itu anchor sebenarnya. Dia meyakini bahwa batu itu membuat dagangannya lancar, ya jadi. Kalau nggak yakin ya nggak jadi. Gitu. Cuma keyakinan itu kan akan bertolak belakang dengan keimanan kita kepada Tuhan. Gitu ya. Kalau yang Muslim kan jadinya musyrik gitu. Gitu kan. Nah, itu banyak tuh jimat-jimat tuh anchor semua itu. Kita bisa bikin sendiri sebenarnya itu. Gitu. Dengan kemasan yang khusus, labelnya khusus, dikasih tulisan-tulisan yang unik, itu orang percaya udah jadi anchor itu. Atau zaman dulu kita kalau ada orang-orang tua dulu ini ngantongin batu 3 supaya bisa nggak masuk angin atau nahan buang air besar kan gitu ya. Ada yang ngalamin kayak gitu? Ada. Itu kan anchor gitu. Ternyata pas ngantongin batu itu aman gitu ya, nggak sakit perut gitu ya. Gitu. Itu anchor itu. Nah, yang terakhir adalah programming. Programming ini konsep hipnosis yang memang dilakukan secara sengaja atau secara konvensional. Ada terapisnya atau ada hipnotisnya, ada kliennya. Bisa guru kepada murid, bisa orang tua kepada anak, bisa terapis kepada klien, dokter kepada pasien, dan sebagainya. Intinya programming. Semua sugesti yang disampaikan kepada orang lain itu programming. Seorang sales kepada pelanggannya itu pun programming. Gitu. Karena dilakukan dengan sengaja. Gitu ya. Jadi ada natural dan konvensional hipnosis. Nah, kalau natural tadi semua hal yang membentuk cara berpikir karakter manusia melalui apa yang dilihat, dia dengar, dirasakan. Kalau konvensional tadi sebuah teknik komunikasi, gitu, teknik komunikasi yang dilakukan untuk menembus area kritis pikiran bawah sadar manusia supaya bisa menanamkan sugesti ke pikiran bawah sadar
menghasilkan apa? Afektif, behavior, dan kognitif. Itulah kira-kira. Oke, itu definisi hipnosis, sejarah hipnosis, dan keadaan hipnosis natural yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Ada pertanyaan, saya baca di chat ya. Mas Akbar, bagaimana cara menghipnosis orang lain untuk keperluan personal branding diri kita sebagai individu? Menghipnosis orang lain untuk keperluan branding, personal branding. Ada tahapan-tahapan nanti building repo ya, Mas Akbar. Ada di building repo itu, yang pertama targetnya adalah bagaimana orang merasa sama dengan kita. Sama di sini artinya kita memperhatikan market kita bagaimana. Ini kalau hubungan dengan personal branding kan hubungannya dengan membangun siapa diri kita, pencitraan lah, pencitraan. Ya. Kita perhatikan apa sih yang orang lain suka. Gitu. Kemudian kita masuk ke wilayah mereka itu. Mulai update status di Facebook, di Instagram, atau di tetangga, kalau yang lingkungan lebih kecil di tetangga. Kita mau dikenal sebagai siapa? Maka pembahasan obrolannya pun ya tentang itu. Cara berpakaiannya pun berhubungan dengan itu. Mas Akbar pengen jadi dukun misalkan. Ya udah, beli pakaian hitam-hitam, udeng-udeng, belangkon hitam, terus bikin di rumahnya itu serba hitam merah, cari keris-keris, tengkorak-tengkorakan, bunga-bunga, lilin, dan sebagainya, bikin ruangannya kayak gitu. Itu orang yang melihat pun langsung melihat, wah ini berarti dukun. Obrolannya mistik-mistik gitu. Padahal kita nggak ngerti perdukunan, itu bisa jadi langsung dianggap dukun itu. Gitu. Nongkrong sama orang langsung bawaannya, wah ini ada jinnya, wah ini ada yang ganggu nih gitu. Itu langsung dianggap dukun itu buat branding. Atau kalau di sosial media ya kita postingannya, update status dan sebagainya semua berhubungan dengan bidang kita, nanti akan menjadi personal branding. Nah, sebelum melakukan hipnosis itu ada yang disebut building repo. Building repo itu membangun kenyamanan, membangun kepercayaan, membangun kedekatan dengan orang lain. Building repo itu tahapannya passing dan leading. Passing dan leading. Mungkin yang sudah pernah belajar hipnosis bisa mengingat-ingat lagi ya. Passing dan leading. Passing itu menyamakan frekuensi, menyamakan cara berpikir, menyesuaikan dengan klien gitu. Itu passing. Target dari passing adalah klien merasa sama dengan kita. Kalau klien udah merasa sama, target berikutnya adalah bagaimana klien merasa suka dengan kita. Suka itu artinya sesuai dengan kebutuhannya ya. Bidangnya apa ya. Terus saya nyaman deh dengan Mas ini nih, Mas Hari nih. Saya kalau ngobrol nyambung nih gitu. Gitu. Kalau udah merasa suka, targetnya dia adalah percaya dengan kita. Kembali ke konsep belief tadi kan. Kalau dia udah percaya, apapun yang kita katakan, dia siap menerima. Gitu. Ini konsep passing leading. Kalau passing leading secara instan bagaimana? Ya biasanya kalau di pelatihan-pelatihan hipnosis langsung aja. Oke, silakan ada hypnotic training ya kan? Tes suggestivitas. Ada tes sugestivitas gitu. Langsung aja orang tangannya seperti ini, tarik nafas dan sebagainya, itu sudah bagian dari building repo gitu ya. Gitu. Jadi cara menghipnosis orang untuk keperluan branding ya justru branding dulu yang membuat orang akan terhipnosis dengan kita, bukan menghipnosis supaya kita bisa branding gitu, terbalik. Kita branding supaya orang percaya dan belief ya muncul tentang kita, baru dia bisa menerima tindakan lanjutan setelah mengenal kita siapa gitu. Itu tentang branding. Bagaimana menghilangkan rasa cemas dan takut terhadap sesuatu? Nanti ada teknik hipnoterapi ya, Mbak Pemas ini yang 77371 ini siapa ini? Oh, ini banget ya. Di mute dulu ya. Halo. Ya.
menghilangkan rasa cemas dan takut terhadap sesuatu, nanti ada teknik hipnoterapi. Di hipnoterapi itu kita bisa dengan pendekatan forgiveness terapi, kemudian banyak objek imagery dan lain sebagainya, itu banyak ya. Nanti di teknik hipnoterapi bisa dipelajari lebih lengkap lagi. Apakah ada perbedaan teknik menghipno ke anak, dewasa, dan orang tua lanjut usia? Beda, betul. Sangat beda sekali, karena belief sistemnya berbeda. Untuk anak-anak yang paling cocok menghipnosisnya adalah orang tuanya. Orang tuanya belajar hipnoparenting, orang tua belajar hipnoterapi, lebih cocok. Untuk orang muda atau dewasa, bisa dibawa ke hipnoterapis. Begitupun orang lanjut usia. Dulu ketika saya saya belajar hipnoterapi, niat awal adalah bagaimana supaya ayah saya berhenti ngerokok. Ternyata ketika saya udah belajar hipnoterapi, saya nggak bisa menghipnosis ayah saya untuk berhenti ngerokok. Kenapa? Karena belief system beda. Bagaimanapun ayah saya berpersepsi bahwa saya hanyalah anak kemarin. Gitu. Tapi ketika umur ayah saya sudah masuk 70-an, kita kerjasama dengan dokter. Ketika ke dokter, kemudian kita titipkan sugestinya ke dokter. Dok, tolong bilang nanti begini, gini. Gitu ya. Nah, dan akhirnya hanya satu kali aja dokter itu bilang, langsung berhenti ngerokok. Kok bisa? Karena belief systemnya berbeda, yang tadi saya katakan tentang belief system. Orang tua lebih percaya dengan figur otoritas yang tepat, gitu, dibanding dengan anaknya sendiri. Gitu. Maka carilah figur otoritas itu. Ketika figur otoritas itu dapat, maka kata-kata dia itu sangat menghipnotis. Gitu. Gitu ya kira-kira ya. Jadi beda nih. Kalau ke anak-anak ada hipnogogi, hipnopompik, hipnosleep, ini buat anak-anak di bawah 6 tahun, masuk ke hipnoparenting itu ada. Nanti saya kasih link YouTube saya, biar apa itu hipnogogik bisa diketahui. Gitu. Orang dewasa itu sudah memiliki kemampuan nalar sendiri, maka konsepnya adalah ketika dia niat untuk diterapi, dia datang ke seorang hipnoterapis, ini akan bisa dilakukan terapi oleh hipnoterapisnya. Gitu ya. Baik, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Next. Nah, konsep hipnosis itu kayak gini. Mulai dari pre-induction. Di pre-induction, ini ada yang disebut building repo, yang tadi saya ceritakan. Building repo itu membangun perkenalan dulu lah, perkenalan, dekat dulu dengan orang, kenal dulu dengan orang gitu ya. Ngobrol-ngobrol dulu dengan orang gitu. Kemudian sampai orang itu oke menerima kita. Setelah pre-induction ada tes sugestibilitas. Mungkin Mas Hari ataupun siapa namanya ya, tadi ya lupa. Keluar. Yang pernah belajar hipnosis mungkin ingat apa itu tes sugestibilitas? Mas Hari ingat nggak? Tes sugestibilitas itu untuk mengetahui seberapa positifnya klien kita. Harus seberapa dalam yang dikuasai oleh klien kita. Ya, tes sugestibilitas itu untuk mengetahui apakah klien ini memiliki tingkat sugestibilitas yang tinggi atau yang rendah. Ya. Nah, Stanford University pernah melakukan riset bahwa ada 3 kategori orang yang bisa masuk ke dalam hipnosis. Ada yang mudah, ada yang moderat, ada yang sulit. Nah, orang yang disebut mudah itu ada sekitar 10%, yang moderat 85% dan sulit ada 5%. Jadi dari sekumpulan orang, 100 orang lah gitu ya, 100% itu pasti ada yang 3 kategori tersebut. Nah, jadi kalau kita melakukan hipnosis itu tidak bisa langsung dipegang terus tidur sebenarnya.
nggak bisa. Seperti di berita-berita itu nggak bisa itu. Maka harus ada building repo dan tes sugestibilitas. Kalau dalam hipnosis konvensional, tes sugestibilitas biasanya membuat tangan lengket gitu ya. Tangannya suruh seperti ini dan dia akan lengket. Kemudian matanya lengket, nggak bisa dibuka. Kemudian kaku badannya gitu ya, jadi besi dan sebagainya gitu ya. Ketika itu berhasil, maka bisa dilakukan teknik hipnosis selanjutnya. Gitu. Jadi ada pre-induction, itu building repo dan tes sugestibilitas. Kalau dalam hipnoterapi, di pre-induction itu ada interview. Interview, cek masalahnya apa, kenapa dia ingin berubah gini-gini. Itu dalam hipnoterapi. Karena seperti dokter, ada konselingnya gitu. Nah, itu di pre-induction. Kemudian ada induction. Induction itu tahapan lanjutan. Tahapan lanjutan untuk mengantarkan orang dari kondisi beta atau kondisi normal untuk kondisi rileks, kepada kondisi rileks. Induction itu macam-macam juga. Ada yang rapid induction, instant induction gitu, yang cepat gitu ya. Yang kalau di TV-TV jentik jari itu, tidur gitu ya. Atau lihat mata saya, lihat tangan saya, tidur gitu ya. Itu induction cepat. Ada induction lambat, relaksasi misalkan. Tutup mata Anda, tarik nafas dalam, merasakan rileks dan sebagainya. Biasanya induction cepat itu digunakan untuk stage hipnosis, untuk hiburan-hiburan itu. Tapi kalau induksi yang lambat, yang relaksasi, itu digunakan buat terapi. Nah, kenapa terapi tidak menggunakan induksi cepat? Boleh aja sebenarnya, boleh aja. Ketika memang ketemu dengan klien yang sangat mudah, gitu. Tapi kalau ketemu klien yang konsentrasinya sulit, ya nggak bisa digunakan dengan induksi cepat. Gitu. Nah, induksi cepat tadi yang seperti jentik jari atau pegang bahu dia tertidur, itu harus sudah melakukan tes sugestibilitas dan bahwa ini orang yang mudah. Kalau ketemunya orang yang susah, mau dijentik jari 10 kali atau 15 kali pun nggak akan tidur itu. Mau ditarik tangannya tidur itu ya nggak tidur-tidur juga itu. Kalau ini orang yang sulit gitu ya. Tapi kalau orang yang mudah, dia bisa langsung jadi. Kemudian ada depth trance level test. Oh, ada deepening dulu, deepening. Nah, deepening itu supaya apa? Relaksasinya semakin dalam. Masuk ke bawah sadar lebih dalam lagi gitu. Itu deepening. Nanti kalau sudah sangat deep, semakin dalam dia punya kedalaman trance, maka semakin bagus hasil sugestinya. Gitu. Tapi kalau awal-awal dia masih ngawang-ngawang, masih bisa mendengar sekitarnya dan sebagainya gitu ya. Masih mudah terganggu konsentrasinya. Nah, untuk memastikan dia bagus apa enggak kedalamannya ada deep level test. Deep level test itu nanti kita tes relaksasinya. Prinsipnya kalau dalam konvensional hipnosis dia rileks seperti kain basah yang kalau dijatuhin dia langsung jatuh gitu. Setelah itu ada sugesti. Nah, sugesti inilah bagian dari menanamkan sebuah informasi atau pesan ke dalam bawah sadarnya. Sugestinya bisa dalam bentuk permainan, kalau dalam stage hipnosis, hiburan, bisa dalam bentuk nasihat, bisa dalam bentuk motivasi, atau bisa dalam bentuk terapi. Tergantung kebutuhan kita apa. Kalau di fundamental hipnosis, atau level dasar, ini belum mengarah kepada terapi. Biasanya dalam bentuk permainan aja. Tapi kalau dalam hipnoterapi, ini sudah dengan sugesti-sugesti berhubungan dengan terapi untuk permasalahan-permasalahan khusus seperti tadi untuk mental, kepercayaan diri, fobia dan sebagainya. Itu pakai sugesti untuk terapi. Nah, setelah disugesti, orang itu akan dibangunkan kembali. Nah, terminasi ini membangunkan dengan dimulai dengan anchoring dan setelah itu baru terjadi konsep post-hipnotik dan normal kembali. Itulah kira-kira. Nah, sebenarnya yang enak tuh kita praktek nih. Gimana nih praktek nih? Bisa nggak praktek jarak jauh gini? Teman-teman semua?
Bisa. Mau ya? Boleh. Cuma ini masih banyak yang hadir, cuma nggak dilihatin videonya nih. Kalau dilihat, takutnya ntar tertidur dan nggak bangun lagi, itu yang saya bingung. Nah, Kira-kira mau praktek nggak teman-teman semua nih? Ada Ibu Nada dari Banjarmasin. Ada nggak orangnya? Bu? Halo? Ada. Oh, ada. Mau praktek nggak? Boleh. Kondisinya lagi rileks apa lagi sibuk? Kalau yang lagi sibuk nggak bisa. Kalau saya pernah dihipno termasuk yang itu tidak mudah, yang termasuk yang tidak mudah. Ya, beda waktu saya hipno sama suami yang cepet, yang pakai tangan itu, yang ngelem. Oh iya. Nah, gitu. Ya udah. Makanya yang tangan nempel jadi lem itu. Begitu. Nah, itu cepet tuh suami nempel. Gitu. Oh, gitu. Kalau gitu suaminya aja Bu yang dihipnotis Bu. Lagi main bulu tangkis, lagi olahraga. Nanti saya hipnoterapi ya. Iya. Cuman yang belum awal sih belum berhasil itu yang itu tampil di depan umum. Gimana tuh maksudnya? Saya kan sudah nyoba menjelang tidur itu saya itu kan yang pre-induction itu saya gali apa persoalannya, jadi kurang pede kalau tampil gitu kan. Sudah saya lakukan tuh yang step-step hipnoterapi, tapi bagi beliau masih aja kayak kalau tampil itu menghindar gitu. Oh, ini pengalaman Bu Nada untuk menterapi orang ya? Ya, saya sudah sampai menterapi orang. Oke, mantap. Jadi pernah menterapi orang untuk public speaking? Ya, kalau public speaking suami, kalau yang lain biasanya menghipnoterapi di bidang parenting. Oh ya, maksudnya yang tadi Ibu ceritain itu yang belum berhasil itu apa? Yang suami tadi. Oh, suami. Nah, ya. Ada namanya teknik modeling, ya kan? Memodel dengan apa tokoh yang dia suka di bidang public speaking, di bidang tampil depan umum. Dicari tokoh yang dia suka. Iya, tanyain. Nanti dalam konsep sugestinya itu tokoh itu yang akan masuk ke dalam dirinya. Oh, dia sebagai itu gitu, role model gitu Kak? Iya betul, role model. Nanti role model itu yang akan memberikan energi, memberikan sugesti. Jadi misalkan anggap aja Mario Teguh ya. Rasakan, bayangkan Mario Teguh ada di depan Bapak gitu, dan Bapak melihat Mario Teguh itu bergeraknya seperti apa, tangannya gimana, kemudian kata-kata yang keluarnya seperti apa, intonasinya segala macam, dan kemudian Mario Teguh menghampiri Bapak dipegang tangan oleh Mario Teguh, dan Mario Teguh mengatakan ini, nah gitu. Maka nanti dalam bawah sadar seolah-olah Mario Teguh yang akan masih sugesti ke beliau gitu. Oh, kalau publik beluman ada sih kayaknya. Jadi kalau memang ingin punya kemampuan untuk komunikasi depan publik ya sugestinya harus berhubungan dengan komunikasi depan publik juga gitu. Bisa pakai role model. Cuman kalau digali itu coach dia lebih udah lama gitu. Mulai dari SD udah nggak selera gitu untuk tampil, karena dulu pernah merasa ditertawakan gitu ya, kalau dipanggil guru di depan, berarti yang gitu. Diterapi itunya dulu, unfinished business-nya, traumatiknya itu yang diterapi. Oh, yang merasa ditertawakan gitu ya? Iya. Justru diregresi, dibawa ke masa lalunya, lalunya. Hah? Terus saya bilang kan dibawa ke masa lalu untuk memaafkan. Itu tertawa beliau. Maksudnya apa yang dimaafkan kan kita nggak bisa kembali ke masa lalu gitu. Pemahaman kembali ke masa lalunya harus sebenarnya nggak mesti dengan kata-kata Anda kembali ke masa lalu. Bisa dengan kata-kata silahkan diingat kembali orang-orang yang pernah ngeledekin. Kan gitu.
ngeledekin. Sebenarnya ketika beliau mengingat pun itu sudah regresi. Oh, itu diajak aja. Iya, namanya efek bridge. Jembatan emosi gitu. Kalau kita regresi kan kita pakai bahasa, sekarang saya akan bawa Anda mundur ke masa lalu gitu ya. Misalkan gitu ya. Betul. Nah, Biasanya untuk gitu. orang yang tertentu aneh gitu. Tapi kalau kita bilang, silakan diingat kembali orang-orang yang waktu itu ngeledekin Bapak gitu. Itu udah sama juga. Cuman namanya efek bridge. Gitu. Baru dihadirkan, dimunculkan lagi rasanya gimana, malunya gimana, naikin intensitasnya, baru di forgiveness terapi. Itu bisa. Dikasih tahu memaafkan kejadian itukah atau menghilangkan yang diingat itukah? Memaafkan, nggak bisa menghilangkan, Bu. Kalau menghilangkan melanggar kode etik terapis. Oh gitu. Yang digenggam kemudian dilepaskan, terus dia mengecil itu? Itu bisa objek imagery. Jadi kalau itu bukan dihilangkan, intensitasnya dikecilkan. Oh, jadi taruh di genggaman, terima keadaan itu, terus ikhlas, terus maafkan. Setelah ini akan berani tampil, gitu kan? Habis itu yang dimaafkan tadi taruh di tangan, kayak digenggam atau dimasukkan ke dalam amplop. Masukkan bebas. dalam amplop. Kalau objek imagery bebas, objeknya bisa apa aja, mau amplop, tempat sampah, mau apa gitu bebas. Oh gitu, habis itu diterbangkan, terus dia mengecil, pus, kayak gitu. Yang dihilangkan atau diterbangkan itu bukan kejadiannya, tetapi perasaan negatifnya. Kejadiannya diterima, orangnya dimaafin gitu. Jadi nantinya ketika dia, atau diubah juga boleh jadi lucu gitu, kejadiannya boleh juga. Ketika dia ingat orang-orang itu jadinya ketawa gitu, lucu boleh juga itu. Misalkan ketika bayangkan lagi, hadirkan lagi memorinya, ketika melihat atau mendengar kata-kata orang tersebut, tiba-tiba Anda merasa ketawa karena waktu Anda diledekin orang tersebut diseruduk kambing misalkan gitu, bisa aja itu. Itu mengingatkan itu, mengalihkan. Ubah-ubah itu, iya. Mantap lah kalau udah sampai ke arah hipnoterapi itu paham, mantap. Saya coba belajar lagi. Nggak pengalamannya aja yang apa, kombinasi tekniknya aja yang harus diperbanyak itu, kreativitasnya. Oke, mantap. Terima kasih. Terus yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Bos, ada yang mau tanyain nih. Saya tanggal berapa ya? 2 minggu lagi ada pelatihan hipnoterapi, tapi privat di daerah Bogor. Mungkin ya, kalau ada yang dekat boleh juga merapat. Udah boleh offline ya? Offline. Wah, belum berani Master. Kita masih di zona merah. Privat cuma 1-2 orang aja paling. Nggak ini juga, belum boleh juga kan, rame-rame. Online privat ada juga ya? Ya, 2627. Yang online privatnya ada ya? Online privat. belum Kalau di hipnotis konsep. nih? Kenapa? Kalau menghipno boleh nggak lewat Zoom seperti ini? Lewat jarak jauh, lewat telepon, lewat Zoom, lewat video call? Benar, boleh-boleh aja ketika kliennya itu bisa dikondisikan dan bisa diajak kerjasama. Kalau kliennya setengah-setengah atau lingkungannya mengganggu, nggak kondusif, nanti sia-sia aja itu. Misalkan di rumahnya terganggu suara-suara lain, bising dan sebagainya, itu malah susah. Tapi kalau kliennya bisa diajak kerjasama, dia niat, dia serius, kemudian dia kondisikan dirinya sendiri dengan nyaman, itu bisa. Tuh, saya beberapa kali, ada kemarin musim pandemik ini ada klien dari Jepang. Orang Indonesia tapi di Jepang, pengen diterapi. Wah, gimana caranya kan? Udah saya buatkan audio terapinya, dia mendengarkan lewat headset, dan alhamdulillah juga berhasil juga. Gitu. Tapi kita menganalisa dulu, menganalisa masalahnya apa, kemudian kita buatkan audio terapinya. Gitu. Itu lebih mudah. Kalau pakai Zoom, malah repot. Gitu. Kalau audio terapi kan dia bisa dengarkan kapan aja. Dia yang menentukan kondisi rileksnya kapan, kondisi nyamannya kapan gitu. Itu bisa kayak gitu. Oke, Pak Hari, ada pertanyaan atau Pak Mamat?
Halo, saya ada pertanyaan nih. Ya silakan Muhammad. Tadi ada beberapa informasi yang membedakan gitu seseorang itu lebih cepat atau tidaknya di hipnoterapi atau di hipnosis gitu ya. Itu yang pertama. Faktor apa yang menyebabkan seseorang itu yang si A bingung cepat, yang ini B itu istilahnya lambat atau bahkan ada yang tidak bisa gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, fenomena sekarang ini kita tahu terlepas kebenarannya, di informasi di luar itu banyak kejadian-kejadian yang kejahatan itu dilakukan mulai istilahnya karena dihipno gitu ya, hipnosis misalnya ada penjamretan, pengambilan bahkan yang ke rumah-rumah gitu. Itu sebuah fenomena yang nyata yang banyak beredar terlepas itu kebenarannya dihipnotis atau tidak. Nah, langkah apa kita sebagai orang yang mempelajari tentang hipnosis untuk mengatasi hal tersebut? Karena hipnosis itu sebenarnya dipergunakan untuk terapi, kebaikan atau mungkin pengobatan gitu. Mohon penjelasan arahannya gitu. Baik, terima kasih Pak Mamat. Yang pertama yang membuat orang berbeda antara dia mudah, moderat, atau sulit, pertama daya pemahaman komunikasi. Kemampuan pemahaman komunikasi ini akan membedakan orang, karena hipnosis berhubungan dengan komunikasi. Saya menghipnosis orang India misalkan yang nggak ngerti bahasa Indonesia, ya 10 kali tes pun sulit terus, karena dia nggak paham. Diperintahnya apa, disuruhnya apa. Atau ke tingkat pendidikan seseorang, orang yang tingkat pendidikan rendah. Itu kita bilang, dengarkan sugesti saya. Dia nggak ngerti sugesti itu apaan gitu, makanan apaan itu sugesti gitu. Itu juga akan menjadi sulit. Gitu ya. Atau dia biasa dengan pekerjaan yang membutuhkan logika tinggi. Orang akuntan, orang pajak, dan sebagainya. Itu terlalu berpikir logis. Nah, terlalu berpikir logis juga akan membuat dia sulit terhipnotis. Critical thinking-nya kuat. Nah, orang-orang yang mudah itu orang-orang yang lebih dengan pendekatan spiritual, seni, musik, gitu ya, terbiasa rileks, terbiasa fokus, dan sebagainya. Ini akan menjadi lebih mudah. Ada yang nggak bisa dihipnotis sama sekali. Siapa? Orang gila, lebih susah lagi gitu. Kalau orang moderat, dia membutuhkan informasi yang lengkap dulu, gitu. Tapi sugestibilitas ini berlaku untuk dasar hipnosis ya. Kalau untuk hipnoterapi yang tadinya sulit bisa jadi mudah. Yang tadinya moderat bisa jadi mudah. Kenapa? Karena dia membutuhkan pertolongan kita. Karena prinsip hipnosis adalah self hipnosis, dia mengizinkan dirinya, oke saya ikut aja deh, gitu. Tapi kalau orang-orang yang dites di jalan atau misalkan kita ingin melakukan hiburan, itu kan nggak ada kepentingan apa-apa itu. Kita yang butuh dia, bukan dia butuh kita gitu. Jadi itu yang membedakan kenapa orang bisa beda-beda kayak gitu. Ya, tingkat pendidikan, tingkat kemampuan komunikasi, kemudian kebiasaan, kemudian prioritas juga berbeda, otoritas juga berbeda. Saya anak-anak menghipnotis bapak saya itu susah. Saya menghipnotis yang lebih muda itu lebih mudah gitu. Pengaruh juga budaya gitu ya, itu sangat pengaruh sekali gitu. Jadi itu. Yang kedua, kejahatan hipnotis itu rata-rata itu penipuan. Cuma korban itu menceritakan kejadiannya bahwa dia terhipnotis supaya orang lebih simpati kepada dia. Kalau dia bilang, oh saya ketipu, saya tadi transfer duit begini, terus ternyata duit saya hilang, barang nggak nyampe. Orang yang mendengar akan mengatakan gini, lu kok bego banget sih, masih gitu aja bisa ketipu, gitu. Tapi kalau dia bilang, saya tadi kehipnotis, saya transfer nggak sadar. Orangnya bilang gini, saya ngikut aja. Kira-kira apa? Orang akan lebih empati ke dia, gitu. Lebih care, gitu. Nah, banyak kejadian-kejadian yang mengaku dihipnotis itu karena dia lebih ingin tetap sebagai korban itu dihargain, gitu. Tidak disalahkan. Padahal sebenarnya kelengahan dia sendiri, gitu. Terlalu mudah percaya sama orang, diiming-imingin hadiah, dia mau, karena dia pengen dapat hadiah secara instan tanpa usaha, akhirnya malah ketipu. Gitu. Tapi ceritanya saya dihipnotis gitu. Itu banyak yang kayak gitu tuh. Di jalan, oh Mbak sini Mbak, ini ada gesek-gesek berhadiah gitu. Ini ada voucher digesek ada nomornya. Oh, selamat Mbak berhasil nih mendapatkan hadiah gini. Padahal itu akan ditipu kan gitu. Tapi karena orang langsung percaya aja, pengen dapat hadiahnya. Nah, ada imajinasi yang dituangkan ke dalam pikiran si korban oleh pelaku. Bisa sebuah kebahagiaan atau kekayaan atau sebuah hadiah dan sebagainya. Biasanya itu kan jadi korban.
ini Mbak dapat handphone nih, cukup bayar 100.000 aja gitu. Mana ada handphone 100.000 kan? Gitu. Tapi karena dia pengen dapat handphone mewah dengan harga murah, ternyata ketipu kan gitu. Ya, ya. Jadi terus dia ceritanya saya kehipnotis, dia lebih aman gitu posisi kayak gitu. Jadi karena pengalaman menjadi seorang hipnotis sekian tahun, nggak bisa orang tiba-tiba dipegang bahunya terus nggak sadar tuh nggak bisa. Ya, ya. Itulah kira-kira Pak Mamat yang fenomena sebenarnya gitu ya. Oke, siap. Ya, terima kasih, Coach. Artinya juga kalau di jalan-jalan umum atau di terminal kita harus aware, harus sadar terus, waspada terus, supaya critical faktornya tertutup. Gitu. Kalau kita langsung percaya sama orang hanya karena kenalan, salaman, ada lagi teknik shadowing. Shadowing itu misalkan orang negor Pak Mamat nih misalkan, tapi namanya salah gitu. Misalkan disebutnya jadi Pak Udin gitu ya. Pak Udin, kemana aja Pak? Aduh, saya udah lama banget nggak ketemu Bapak nih, kangen nih gini-gini. Kok ada di sini Pak? Terus Pak Mamat bilang, oh bukan, saya bukan Udin, saya Mamat. Oh iya, saya lupa. Di so akrab gitu. Langsung seolah-olah dia teman kita gitu. Atau shadownya gini, Pak, ingat saya nggak Pak? Saya dulu loh yang sama Bapak gini gitu. Nah, ketika kita mencocokkan, itu cocok-cocokan itu, mencocokkan dengan memori masa lalu dan oh iya Mas ini ya gitu. Itu langsung jadi shadowing gitu. Jadi persepsi kita tentang orang tersebut seolah-olah teman kita dan kita percaya. Itu bisa terjadi kayak gitu. Via telepon biasanya. Halo Pak, ini saya lagi di kantor polisi nih Pak, bisa tolong nggak gini-gini? Ini siapa? Masa Bapak nggak ingat sih sama saya gini-gini. Itu shadowing. Kalau kita nyebut nama, berarti itulah yang ada dalam pikiran kita. Nanti akan mudah tersugesti kita, kayak gitu. Itu banyak banget teknik-teknik mind hacker ya disebutnya. Orang-orang yang membajak pikiran kita itu. Kayak gitu Pak Ahmad kira-kira. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini sudah jam 5:30. Sudah 1 jam setengah. Nah, memang kalau dalam konsep Zoom meeting ini pengenalan hipnosis seperti ini ya. Baik, teman-teman semua, ini ada prinsip bahwa semua hipnosis adalah self hipnosis, sudah dibahas tadi. Oh iya, dalam hipnoterapi, ini hipnoterapi nih ya, prinsip yang harus kita tanamkan kepada klien, dia harus BTM. Nih, Bu Nada ya, BTM. Apa? Pertama, dia tuh harus bersih. Bersih, terbuka, dan menerima. BTM itu bersih, terbuka, dan menerima. Bersih di sini hatinya siap, ikhlas, dia niat tulus, ingin berubah, ingin diterapi. Selama dia cuma coba-coba ngetes hipnoterapisnya, nggak bisa. Kalau dia niatnya tulus, ikhlas, pengen diterapi, hatinya oke, maka akan membantu dia sendiri untuk mempercepat proses terapinya. Kemudian pikirannya harus terbuka, open-minded. Selama dia mengatakan, oh ini hipnosis nih haram nih, hipnosis ini nggak benar nih, gini-gini, nggak bisa diterapi. Atau memang dia masih keras kepala gitu, nggak bisa. Yang ketiga ya dia harus ikhlas menerima ketika diterapi itu. Nah, dalam konsep hipnoterapi itu nggak semuanya sugesti yang bermain. Ada tasking. Kita kalau menggabung dengan konsep Ericksonian hipnoterapi, ada yang disebut tasking. Tasking itu ibaratnya kalau kita dokter, kita ngasih obat. Obat ini yang harus dia makan di rumah sehari 3 kali dan sebagainya. Bukan hanya dengan sugesti gitu. Sugesti kan proses terapinya, tapi dia di rumah ada tugas-tugas yang harus dilakukan gitu. Contoh, saya pernah menterapi orang stres, mau bunuh diri dan sebagainya, karena dia merasa hidupnya susah sendiri gitu. Merasa ujiannya sangat berat. Selesai diterapi 2 kali, saya kasih tasking. Taskingnya apa? Dari duit dia bayar ke saya, dia bayar waktu itu 1,5 juta. Dia berani bayar aja udah bukti bahwa dia ingin sehat. Jadi kadang-kadang kalau sebagai hipnoterapis dengan tarif itu bukan berarti kita mata duitan, enggak juga. Saya nggak pernah pakai tarif selama ini. Tapi kadang-kadang saya minta uang, dia serius nggak? Kalau dia serius, dia bayar loh. Itu untuk membuktikan dia serius apa enggak. Nah, keseriusan dia itu yang membuat dia sembuh. Nah, duitnya saya kembalikan lagi.
Saya bilang, ini tolong duitnya silahkan cari orang yang butuh dibantu, yang susah, tapi dia nggak ngemis, nggak minta-minta, dan bukan tetangga. Cari orang yang nggak kenal, saya bilang gitu. Saya minta tolong 3 orang, saya bilang gitu. Dari duit itu, selama waktu itu 2 bulan, dia sambil menyempatkan waktunya cari orang yang dia ingin bantu, kemudian dia foto, dia kirim beritanya ke saya, terus saya bilang, apa pelajaran yang diambil dari orang tersebut? Nah, justru dia sembuh dengan tasking. Oh, dia melihat ternyata ada orang yang lebih susah hidupnya dari dia, yang masih bisa survive, yang masih bisa bertahan hidup dan sebagainya. Oh, dia ketemu orang yang tidak mengeluh, tetap bisa bahagia di kondisi susah dan sebagainya. Nah, tasking itu kadang-kadang lebih efektif dibanding sugesti. Karena dia belajar dari kehidupannya. Karena yang disebut terapi itu asal katanya terapia. Terapia itu artinya proses belajar. Maka dia harus bisa mengambil pelajaran dari permasalahannya, gitu intinya. Gitulah. Nah, jasa terapinya ada tarifnya. Jadi untuk hipnoterapi, peluang bisnis, kalau kita ngomongin bisnis ya, hipnoterapi itu lumayan. Kalau sekarang ini dari 500.000 per sesi. 500.000 per sesi itu sekitar 1,5 jam atau ya 90 menit lah ya. Mulai dari interviewnya, ngobrolnya, itu sudah dihitung. Kadang-kadang sesi pertama itu ngobrol aja itu. Tapi sudah jalan itu. Kalau misalkan profesional ada kliniknya, nanti kalau Bapak Ibu ada yang beneran mau jadi hipnoterapis, kita bisa keluarkan rekomendasi untuk pembuatan klinik. Nanti Bapak Ibu bisa ujian sebagai hipnoterapis profesional di Prahipti, kita bisa bantu, ada pendampingannya, supaya keluar izin dari Kementerian Kesehatan. Itu bisa dibantu. Untuk membuat sebuah klinik hipnoterapi, itu bisa dibantu. Karena saya dengan Master Richard sudah pembimbing, bisa dengan beliau juga, kita dari Prahipti bisa membantu itu. Gitu. Nanti bisa pasang tarif itu, profesional lah, ada kliniknya gitu ya. Nah, itu mulai dari 500.000 per sesi, ada yang juga per paket 2 juta, 4 sesi, gitu. Ada yang per paket 1,5 juta 4 sesi, ada juga yang per sesi 1,5 juta, 1 juta tergantung daerah masing-masing. Di Jakarta itu sampai 15 juta per sesi loh, Bu. Siapa itu? Mas Romi Rafael itu 15 juta loh per sesi itu. Untuk terapinya. Jadi memang ini sangat menjanjikan sekali kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau juga mencoba mencari nafkah rezeki dari bidang hipnoterapi gitu ya. Kemudian, Coach mau dong audio terapi untuk ketenangan dalam menghadapi masa pandemik. Wah, Mas Ihsan Hidayat, wah, Mas Sakti 15 juta per sesi mau. Nanti Mas Ihsan ya, aku kasih audio terapi yang bisa dipakai buat teman-teman. Ini sebenarnya audio terapi untuk berdamai dengan diri, tapi nanti aku kasih nggak ya Mas Sakti, kasih nggak ya? Kasih dong. Kasih. Waduh. Kemarin nanti arsil nih. Biar belajar. Ya, ini memang lumayan ya, karena biasanya kalau di program berdamai dengan diri, teman-teman bisa membayar 100.000, tapi nggak apa-apa deh buat teman-teman STMI, gratisin aja deh. Mantap. Kalau ada skripnya sekalian. Alhamdulillah. Tambah skripnya Tambah skripnya. Aja kalau Mas Sakti yang minta, saya nurut aja dah, udah sama guru mah nggak boleh ngelawan. Mantap. Hidup Farid. Ya, nanti saya kirimkan keluarga sendiri. Saya kirimkan audio terapinya buat teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti juga bisa diaplikasikan buat misalkan ada kliennya yang punya dendam, masa lalu yang nggak habis-habis gitu ya, trauma. Banyak itu kasusnya tuh. Iya. Dendam masa lalu, traumatik, kemudian stres, kemudian ya dan sebagainya lah, itu bisa digunakan. Mudah-mudahan sih bisa manfaat ya. Nanti saya kirimkan linknya. Gitu. Anak tantrum bisa juga itu ya, Master? Anak tantrum itu masih anak-anak, nanti bisa dengan pendekatan hypnoparenting, Bu. Bisa dengan... Oh, nggak sama audionya ya? Iya, nggak. Soalnya kalau anak-anak nggak bisa. Apalagi pas lagi tantrumnya gitu. Nanti orang tuanya yang diajarin itu. Gitu.
Sedang ramai yang datang itu anak tantrum. Kan lagi pandemi ini. Anak tantrum usia berapa, Bu? 4 tahun, terus 7 tahun, 8 tahun. Karena dia kan masa transisi masuk SD. Sedangkan pada saat tahun ajaran baru ini kan nggak ketemu SD kan. Maksudnya belum tatap muka, terus ketemunya langsung daring gitu. Nah, jadi efek hariannya itu dia. Kaget gitu. Tiba-tiba sekolahnya kan beda jenjang. Asalnya TK, terus transisinya kelas 1 SD, belum masuk sekolah, tapi terkaget dengan daring itu bermunculan trauma tantrum-tantrumnya anak gitu. Gitu. Tapi riwayatnya kayaknya mulai dari dia kecil sih. Kalau Ya, dari kalau orang tantrum tua, itu tergantung penanganan orang tuanya. Sebenarnya kan tantrum itu sedang melepaskan emosi ya. Untuk anak-anak sedang melepaskan emosi, melatih melepaskan emosi. Kalau waktu kecil tantrumnya nggak pernah selesai, nanti ke bawah sampai usia anak-anak gitu, usia ya SD atau TK-nya. Harusnya ketika tantrum itu lepasin aja sampai selesai, orang tuanya jaga di situ, standby di situ meskipun 1 jam 2 jam itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngamuk dia. Ya nggak apa-apa. Buang-buang barang. Nah itu yang dijaga tuh di situ, dijaga tuh supaya tidak mengamuk membuang-buang barang, gitu. Dijaga perilakunya aja, tapi tantrumnya harus sampai selesai. Kalau nggak selesai, nanti akan diperpanjang waktunya di usia SD, bahkan bisa jadi di usia SMP. Jadi berarti usia anaknya yang diselesaikan atau orang tuanya? Orang tuanya harus standby ketika tantrum. Standby betul. Kadang-kadang orang tua itu nggak sabaran, kemudian dilepas, ditinggalkan atau dialihkan. Yang penting anak diam gitu kan. Nanti dialihkan ke handphone, ke gadget, ke hadiah, ke apa, justru nggak selesai ini masalahnya. Itu justru atau harusnya disekap, dipeluk gitu. Ya, dipeluk kalau sudah oke. Kalau belum oke, yang ada ditendang antara orang tuanya. Ya, betul. Betul. Jadi dijaga dulu, yang penting dijaga dia tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Gitu. Ini memang masalah tantrum ini ya, semua masalah orang tua ini akan melewati itu ya. Yang penting itu orang tua mau sabar, standby, biar emosinya lepas. Tapi dijaga supaya maksudnya tuntas selesai tantrum mulai kecil itu maksudnya indikatornya seperti apa? Maksudnya tantrumnya itu diselesaikan. Anak tantrum itu kan bisa 1 jam 2 jam itu kalau udah ngamuk. Ya maksudnya diselesaikan ngamuk kayak gitu itu namanya menuntaskan tantrum. Iya, sampai tenang. Kalau kita mengalihkan berarti kita kalah. Nanti anak akan membuat pola. Oh, saya kalau tantrumnya segini, orang tua nggak peduli juga dengan saya. Dia akan lebih kuat lagi tantrumnya. Gitu. Oh, kalau segini dicuekin juga. Oh, saya akan banting-banting barang. Banting barang dicuekin juga bisa jadi bunuh diri. Ini bahayanya gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah care, oh dia tantrum, ini nggak mau, itu nggak mau, ini salah, itu salah. Tapi kita diam di situ, kita tungguin aja. Nanti kan dia akan capek dan minta dipeluk atau minta digendong kalau anak-anak gitu kan. Oh gitu, berarti simpel aja ya Coach ya. Kalau saya kan menterapinya kan dengan saya minta orang tuanya mencari akar permasalahannya, terus menjelaskan persoalannya itu biar dia paham, sampai saya bilang peluk aja gitu. Dipeluk, didoain di telinganya. Itu kalau sudah dewasa, kalau bisa diajak anaknya. Oh. Kan tantrum itu dari umur 2 tahun udah mulai. 2 tahun setengah udah mulai. Apalagi di tempat umum kan. Wah, itu stres tuh orang tuanya. Betul. tempat bermain, belanja gitu kan, pengen beli ini. Kemudian orang tuanya harus paham trigger-triggernya. Kadang-kadang tantrum itu muncul ketika ada sesuatu yang dia ingin dia tidak dapatkan. Pengen ini dilarang. Pengen itu dilarang. Mentalnya belum siap, jadinya mengamuk gitu. Tapi kalau dari kecil sudah terbiasa dengan aturan, dengan disiplin, misalkan anak sudah paham bahwa anak terlatih sabar dan sebagainya, ini nanti akan kuat. Gitu. Tapi yang di tempat umum itu yang orang tuanya cerita bagaimana membiarkan. Kalau saya kan bilang jangan saya bilang kan tantrum itu tidak harus dituruti karena masanya kan dia pengennya dituruti pada saat tantrum. Memang bukan untuk dituruti, kalau kan ada bagian-bagian yang harus dituruti dan ada bagian yang tidak dituruti.
Kalau tidak dituruti, orang tuh jangan cuek, temenin di situ. Tempat umum kan dia ngamuk-ngamuk, Mas. Dan Ditungguin. maksudnya, tapi orang tuanya kan gimana di tempat umum? Saya juga jadi jawabnya ya juga ya, maksudnya diapain? Kan namanya di depan umum kan ngamuk-ngamuk, orang lihat-lihat terus. Kalau bisa digendong dulu, pindahin ke tempat yang lebih nyaman, lebih aman, tapi tetap standby. Dilepas gitu. Oh. Kalau misalkan dimarahin lebih parah lagi. Kadang-kadang orang tuanya marah-marah. Artinya tuntaskan dia sampai selesai, berhenti nangis saja. Sampai tenang, nanti juga akan minta gendong lagi kalau misalkan anak-anak ya. Akan minta gendong. Oke. Kalau tantrum orang dewasa beda lagi. Orang dewasa maksudnya terapi nanti. Gitu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan sesi ini bisa manfaat. Nanti saya kasih rekaman videonya buat teman-teman yang belum hadir. Mudah-mudahan juga bisa menjadi apa ya? Ada kelanjutan dari pembahasan inilah. Gitu ya. Ini udah masuk waktu maghrib. Kalau ada yang kurang mau dimaafin, memang kurang efisien juga kalau misalkan daring belajar hipnosis, prakteknya yang kurang, gitu ya. Tapi insya Allah nanti saya kirimkan audio terapi yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman untuk permasalahan berhubungan dengan apa dendam, ada permasalahan tentang diri gitu ya. Terima kasih. Kalau kurang mohon dimaafkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Master Farid yang udah ngajarin kita introduce to hypnosis and hypnotherapy. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu boleh? Mas Farid, mungkin bisa foto dari laptopnya? Siap, siap. Dibuka dulu ininya, dibuka dulu. Yuk teman-teman dibuka dulu videonya, kita foto bersama dulu. Jarang-jarang kita foto sama Master Farid. Kalau kita lihat kira artis Andi Arsil ya Master Farid ya. Sekarang udah kegemukan Andi Arsilnya. Oh Andi Arsil udah kegemukan. Waduh, ternyata Mas Farid follower ya. Dan saya belajar komunikasi skill sama Andi Arsil itu. Makanya agak mirip banget. Iya. Yuk, gimana gayanya? Udah dibuka semua videonya? Gaya hipnosis itu gimana ya? Hipnoterapi. Gimana? Gini aja deh. Weh, ini gaya Gopi Rafael banget ya. Oke, yuk Mas Farid, fotoin yuk. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Pindahin dulu, pindahin. Ini cuma sekali aja nih motonya, mau berapa kali? 2 kali boleh. Lagi. Apa yang kedua kayaknya gimana? Satu lagi yuk. Gini. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, gini. Kelihatan. Gini. Wow. Oke. Ya, apa tangannya tuh? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Master Farid. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti foto bersamanya, kemudian mungkin slide-nya sama recording-nya akan dikirim menyusun sama Master Farid di grup. Mau konsultasi lanjut sama Master Farid di grup WA juga boleh. Mau beli buku grafologi Master Farid sama Master Richard yang kemarin saya share juga boleh. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat menunaikan salat maghrib buat yang muslim dan selamat istirahat buat yang teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Kalau yang salah mohon maafin ya. Dadah. Ya, terima kasih Master Farid. Terima kasih semuanya.